Mendapat teror beruntun dan ancaman akan dilenyapkan melalui sosial media, Rizky Bilar akhirnya mengambil langkah hukum melaporkan lebih dari 8 akun sosial media ke Polda Metro Jaya yang selama ini akun-akun tersebut diduga melakukan teror dan pengancaman terhadap dirinya dan juga Lesti. Selain melapor, Bilar yang ditemani kuasa hukumnya kemarin menyerahkan sejumlah bukti berupa capturean akun-akun sosial media tersebut dan juga menyerahkan sejumlah nama sebagai saksi kasus tersebut. Lantas, siapa dalang dibalik semua teror dan ancaman terhadap Bilar dan Lesti? Akhirnya menempuh langkah hukum melaporkan peneror dan pengancam dirinya dan Lesti. Benarkah hal tersebut dilakukan Bilar dilandasi rasa khawatirnya bahwa teror dan ancaman tersebut akan berefek buruk pada kondisi kesehatan Lesti sang istri yang kini tengah mengandung buah cinta mereka, Leslar Junior? Benarkah Lesti sempat dilanda stres dan drop saat mengetahui adanya teror dan ancaman tersebut? Lalu, hal yang tak kalah membuat Bilar cemas adalah ketika handphone genggamnya hilang saat dirinya menghadiri acara ulang tahun Atta Halilintar baru-baru ini di suatu ballroom hotel mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Lantas, benarkah Bilar cemas dan khawatir lantaran ia takut data-data pribadi di handphonenya akan jatuh ke tangan-tangan yang tak bertanggung jawab? Benarkah Bilar dan Atta akan memberi hadiah kepada orang yang berani mengembalikan handphone suami Lesti Kejora tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mendapat teror dan ancaman pembunuhan melalui sosial media atas dirinya dan Lesti, Rizky Bilar resmi melaporkan sejumlah akun haters ke Polda Metro Jaya kemarin. Bersamaan dengan laporannya, Bilar dan kuasa hukumnya menyerahkan sejumlah bukti, diantaranya berupa capturean ancaman melalui sosial media yang ditujukan kepada dirinya dan Lesti. Bilar juga sudah memberitahu polisi sejumlah saksi yang bisa dimintai keterangan atas kasus yang membelit dirinya itu dan kini tinggal menunggu panggilan dari pihak kepolisian untuk diminta keterangan. Lantas, siapa saja dalang dibalik aksi teror yang kerap mengancam Lesti dan Bilar dan apa sebenarnya motif dibalik aksi tak terpuji tersebut? Hari ini kita resmi melaporkan beberapa akun yang sudah kita data dan tadi sudah diberikan bukti-buktinya pada saat kita membuat laporan di SPK. Kemudian untuk proses lanjutnya kami tinggal menunggu panggilan nanti dari pihak penyidik untuk memberikan keterangan lanjutan. Baik beberapa saksi yang kita sudah masukkan namanya dan juga beberapa saksi juga yang berhubungan dan mengetahui kejadian, melihat dan juga mendapat cerita dari Mas. Yang pasti akunnya ada lebih dari sekitar 8 dan buktinya ada bukti dari screenshot dan capturean dari Mas Bilar. Oh, nggak tahu, saya belum tahu. Mungkin Kenapa? inilah tujuan kita kesini nanti agar kita mencari tahu siapa dia orang yang berada di balik akun tersebut. Lebih dari 8 akun sosial media dilaporkan Bilar dan dinilainya sebagai pihak yang harus bertanggung jawab karena diduga telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan Bilar dan Lesti selama ini berupa pencemaran nama baik, teror, hingga yang paling mengerikan adalah ancaman pembunuhan. Laporan ke polisi merupakan langkah puncak Bilar setelah melalui proses dialog. Dirinya malah ditantang oleh para peneror. Untuk ancamannya macam-macam dan perbuatan mencemarkan nama baik klien kami itu juga ada beberapa ya, Mas Dito, ya? Banyak sekali. Ada banyak sekali. Ya, yang pasti berkaitan dengan saya dan keluarga. Maksudnya keluarga besar gitu? Ya, keluarga saya.
Iya ada, salah satunya ada yang seperti itu. Sebenarnya itu akun beberapa akun yang udah saya saya mempelajari beberapa akun ini sekitar mungkin 3 bulan 2 bulan. Saat ini saya ngerasa bahwa wah udah kelewat batas gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menaikkan laporan. Beberapa akun sempat saya tegur baik-baik, sempat saya ingatkan, namun beberapa ada yang menantang, beberapa juga ada yang menonaktifkan akunnya. Resmi melaporkan peneror dan pengancam dirinya dan Lesti? Benarkah hal itu dilakukan Bilar karena ia khawatir dengan kondisi kesehatan Lesti dan calon buah hati mereka di kandungan Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Melaporkan peneror yang disertai ancaman yang membahayakan Bilar dan Lesti merupakan langkah terakhir Bilar setelah jalan dialog tidak digubris oleh para peneror dan pengancam dirinya. Mempolisikan peneror juga bagian dari antisipasi Bilar yang selama ini merasa khawatir dengan kondisi psikis dan kesehatan sang istri Lesti Kejora yang kini tengah mengandung buah cinta mereka, calon Leslar Junior. Melalui laporan tersebut, Bilar ingin melindungi dan mengantisipasi hal terburuk terjadi pada istrinya agar tidak kepikiran di tengah kondisi kehamilannya, di mana efeknya bisa membahayakan kondisi janin dalam kandungannya. Pasti saya hidup di sini ya. Yang pasti saya punya prinsip nggak pernah yang namanya pengen cari musuh ya. Saya pengen selalu bersikap baik dengan siapapun. Tapi yang namanya kita hidup ya, akan ada aja orang yang tidak suka, akan ada aja orang yang iri dengan kita gitu ya. Pasalnya pasal 27 ayat 4, jungto pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE ya. Sebenarnya tujuan saya begini adalah ingin memberikan efek jerah ya kepada beberapa oknum yang saya nggak tahu tujuannya apa, dia hate speech atau memprovokasi propaganda atau memprovokasi atau penggiringan opini apalah itu ya. Menurut saya gunakanlah sosial media dengan bijak, lakukan hal baik, hal positif, kegiatan positif. Dan kalau seandainya tidak suka dengan seseorang, jangan langsung menghujat, mencaci maki. Toh sosial media adalah sesuatu yang luas ya. Jadi kalau memang kalian nggak suka, lebih baik tinggalkan. Lebih baik kerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kalian daripada harus mengurusi orang lain. Itu ada hal yang nggak bisa saya jelaskan di sini. Yang pasti dia akun tersebut adalah salah satu akun yang ingin saya kasih efek jerah, dan akun tersebut merugikan saya. Mengambil langkah hukum melaporkan akun-akun haters yang meneror dan mengancam akan melenyapkan nyawanya dan istrinya merupakan langkah bijak Bilar ketimbang main hakim sendiri. Tentu saja, langkah yang diambil Bilar juga didukung Lesti, istrinya. Tapi benarkah kondisi Lesti sempat dirundung rasa stres dan drop saat mengetahui perihal adanya ancaman dan teror yang ditujukan kepada dirinya dan Bilar? Sebenarnya ini adalah bentuk antisipasi saya supaya dede yang sedang mengandung anak saya, mengandung anak kami tidak kepikiran gitu. Makanya inilah bentuk sikap yang saya lakukan lah untuk melindungi istri saya. Guys, ya Allah romantis banget. Aku jadi pengen dipegang loh perutnya. Mami pamit ya. Mana tolong pegangin perut. Bisa. Mami pamit ya. Yang makin mesra, oke? Pose tegaknya gimana? Jangan dong. Kekhawatiran ada ya, makanya itu awal pemberitaan ya kan, awal dia berstatement di Rans Entertainment itu, komen kan mulai banyak tuh netizen ngejudge dia seperti itu. Khawatir, satu yang saya khawatirkan itu adalah calon bayinya. Karena kan kalau seorang ibu ya kan, calon ibu kalau lagi hamil stres
ya kan balik lagi efeknya ke anaknya gitu kan, calon anak. Itu yang bikin saya stres gitu kan. Saya stres, kemudian saya nangis gitu ngebacain komen yang nggak jelas itu. Terusnya cuman pas ketemu kemarin kayaknya saya salah untuk merespon hal itu gitu kan, ngeliat lu kuat juga ya dek gitu kan, terus ngapain gua nangis kemarin gara-gara ginian. Malah kebalik gitu, Dede yang nguatin aku, kok gak usah dibaca lagi ya kan gitu. Kok udah lihat Dede kuat ya kan, Dede bisa ngejalanin semuanya tanpa harus ngerespon semuanya. Jadi Dede bisa kuat, Koko juga harus kuat, dia bilang gitu. Kekhawatiran Rizky Bilar akan kondisi kesehatan Lesti dan janin dalam kandungannya di tengah teror dan ancaman haters. Benarkah Bilar punya kecemasan lain pasca handphonenya hilang saat hadiri acara ulang tahun Atta Halilintar di ballroom salah satu hotel mewah di Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Khawatir teror dan ancaman akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan Lesti yang tengah mengandung Leslar Junior, rasa khawatir dan cemas Bilar bertambah ketika baru-baru ini ia kehilangan handphone genggamnya saat menghadiri perayaan ulang tahun sahabatnya Atta Halilintar ke-27 di salah satu ballroom hotel mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Benarkah kecemasan Bilar yang utama bukan handphonenya, melainkan data-data pribadi yang ada di dalam handphone tersebut khawatir akan disalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab? Ya awalnya saya kan diundang oleh Atta Halilintar di acara ulang tahunnya, lalu kebetulan saya kurang ingat ya persisnya saya naruh handphone di mana. Tapi yang saya tahu begitu saya pulang memang handphonenya sudah tidak ada. Sempat saya coba untuk tracking, ternyata posisi handphone itu masih di sekitar lokasi, sekitar event, sekitar venue kejadian. Tapi sejauh ini belum ditemukan handphonenya. Karena mungkin kondisi handphonenya juga saat itu sudah mati ya. Itu kalau boleh tahu di mana sih tempatnya dan di mana boleh tahu tempatnya di mana kejadiannya? Di Jakarta Selatan. Tapi katanya Bilar kejatuhan di mana gitu, nggak tahu aku aku juga nggak tahu. Ada teman yang kehilangan tadinya kan, tapi ada Rindra Ken kasih tahu aku ada yang kehilangan handphone. Terus ya kita kan nggak tahu ya, lagi acara katanya dia lagi waktu itu dengerin ada yang manggung di meja ditinggalin katanya handphonenya, kalau nggak salah begitu ya. Atau pas balik nggak ada. Total berapa tadi? Kita nggak berapa handphone teman-teman? 2 ya. 2. Sama ada emailnya Fadil Jaidi juga bang yang katanya kehack. Nah itu aku nggak tahu tuh mah. Kok bisa tiba-tiba email kehack juga? Pada saat dari acara abang juga. Wah nggak ngerti itu gimana tuh. Nggak ngerti itu kok bisa kehack juga. Ada CCTV nggak sih di gedung? Katanya sih lagi dicek ya. Lagi dicek dan nggak tahu tuh ada CCTV apa enggak gitu kan. Itu soalnya di tempat acara gitu kita nggak tahu juga tuh siapa siapa gimana ngedeteknya itu. Mestinya kalau ada CCTV sih bisa ya. Bilar yang dilanda rasa cemas pasca kehilangan handphone genggamnya, ia masih berharap orang yang menemukan handphonenya itu akan mengembalikannya. Bilar menyatakan kepada awak media akan memberikan imbalan kepada orang yang mengembalikan handphonenya yang hilang tersebut. Atta yang juga sempat menawarkan Bilar dibelikan handphone baru sebagai pengganti handphone yang hilang tersebut, menyatakan akan memberi imbalan menarik kepada orang yang mengembalikan handphone Bilar sahabatnya yang hilang di acara ulang tahunnya itu. Pertama beliau menanyakan ke saya, pertama Atta juga nanya ke saya, handphonenya gimana bro? Dan
baiknya ya, ini orangnya memang baik ya. Dia menawarkan gantinya, tapi saya bilang ini bukan masalah ganti bro, nggak apa-apa. Itu handphone bisa dibeli. Cuma memang masalahnya adalah data-data yang tersimpan di handphone tersebut. Sudah coba juga, tapi memang belum menemukan hasilnya. Ya mudah-mudahan lah bisa segera ketemu dan mudah-mudahan juga orang yang menemukan bisa bermurah hati untuk mengembalikan handphone saya. Nanti insya Allah kalau dibalikin ada itikat balik untuk membalikan, insya Allah saya akan memberikan memberikan hal yang pantas lah untuk dia gitu. Jadi dia juga Ini laporan polisi kehilangan juga nggak sih? sejauh ini sih belum. Nggak ada yang gimana-gimana, tapi kita lagi minta pertanggungjawaban dari hotelnya juga ya. Kayak gimana kan nggak enak juga kalau ini terjadi kan. Kalau aku sih maksudnya ini kan kata yang keambil aja handphonenya temanku itu ada tracknya ya. Lambat laun tuh handphone kayaknya bakal ketemu karena sekarang kan teknologi udah canggih ya, apalagi kalau udah kayak iPhone gitu-gitu kan sampai ke detect dan kapanpun dia akan hidup lagi itu akan tahu kan posisinya di mana. Jadi menurutku lebih baik sih kembalikan aja ke hotel atau kemana gitu loh, atau ke hotelnya aja nanti kembalikan. Mungkin kalau kamu malu ya taruh aja handphonenya di sana gitu, karena kan kalau handphone tuh pasti teman-temanku bukan masalah nilainya tapi kan datanya semuanya yang ada di dalam. Ya boleh nanti kita kasih reward, boleh juga nggak apa-apa. Yang penting kan kembali handphone teman saya gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.